Hai viewers, harus diingat juga, korban atau pasien yang tidak sadarkan diri dalam waktu 4 menit harus mendapatkan pertolongan dengan bantuan hidup dasar atau basic life support. Halo viewers, nama saya Dr. Sari Mumpuni, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi, berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat sedang hit saat ini, yaitu tentang bantuan hidup dasar atau dalam bahasa Inggrisnya basic life support. Adalah suatu cara kita untuk menolong korban kalau kita menemui seseorang dalam kondisi tiba-tiba tidak sadarkan diri. Kondisi tidak sadarkan diri ini bisa karena serangan jantung, mungkin kasus kecelakaan, kasus tenggelam, sehingga pasien terlihat tiba-tiba tidak sadarkan diri. Bantuan hidup dasar atau basic life support ini justru harus dapat dilakukan oleh setiap orang, baik dari usia sekolah maupun dewasa. Setiap peristiwa tidak sadar dapat terjadi dimanapun, pada saat apapun. Bisa juga itu terjadi pada keluarga kita sendiri. Bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar atau basic life support? Disarankan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh seorang atau badan yang profesional. Jadi, bantuan hidup dasar atau basic life support ini bisa kita lakukan di mana saja jika kita menemukan seseorang yang menjadi korban tidak sadarkan diri, dan kita dapat melakukan pertolongan sampai petugas kesehatan atau medis itu datang. Kita dapat melakukan bantuan hidup dasar atau basic life support pada seseorang atau korban yang tidak sadarkan diri dengan memperhatikan beberapa tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, tahapan 3A, yaitu amankan diri, amankan korban, dan amankan lingkungan. Amankan diri maksudnya kita yang akan menolong, kita harus tidak dalam kondisi cedera atau kita tidak dalam kondisi tidak sehat. Kalau aman pasien, kita harus melihat lingkungan sekitar korban tersebut. Kalau dia masih tersambung misalkan dengan genangan air atau ada sambungan listrik, maka sambungan listrik itu harus kita putuskan. Dan aman lingkungan, kita mesti melihat lingkungan sekitar, posisinya dalam alas yang rata. Pertama adalah cek respons pasien dengan cara memukul-mukul atau memanggil-manggil korban tersebut, misalnya Pak, atau Ibu, dan menggoncang-goncangkan bahu pasien tersebut. Kalau pasien tidak merespon, maka kita bisa menganggap pasien itu tidak sadarkan diri. Kalau viewers yang terlatih bisa mengecek nadi di leher dan pernapasan, tapi tidak boleh lebih dari 10 detik. Jadi setelah kita mengecek respon korban, maka sebaiknya kita memanggil bantuan, atau kalau viewers mempunyai kontak medis darurat, silakan viewers sendiri yang mengontaknya. Atau kalau tidak, panggil orang di sekitar untuk membantu viewers mengontak tenaga medis atau kontak darurat. Jika tidak didapatkan dalam waktu 10 detik, para viewers bisa langsung melakukan kompresi di dada pasien atau korban. Bagaimana cara kompresinya? Itu dengan posisi penolong, jadi viewers itu berada di sebelah kanan dari korban. Lalu tempatkan telapak tangan yang aktif di bawah dan yang tidak aktif. Misalnya Anda tangan kanan, maka tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas dengan mengatupkan di dada pasien. Tapi kalau viewers orang kidal, maka tangan kiri yang di bawah dan tangan kanan yang di atas. Lakukan kompresi di dada pasien dengan kedalaman kira-kira 5-6 cm dan kecepatan 100-120 kali per 1-2 menit. Lakukan terus-menerus tindakan tersebut sampai pasien terlihat respons atau bernapas kembali. Perlu diperhatikan juga, yang saya sampaikan tadi adalah bantuan hidup dasar atau basic life support untuk orang dewasa. Pada anak-anak sampai usia
balita, mungkin kita lebih berbeda sedikit karena luas dadanya kan terbatas. Jadi mungkin kita melakukan kompresi dadanya dengan 1 atau 2 tangan tergantung besarnya anak tersebut. Step-stepnya sama seperti yang saya sampaikan sebelum ini. Sedangkan untuk basic life support atau bantuan hidup dasar pada usia balita, kita hanya memerlukan 2 jari telunjuk dan jari tengah atau 2 ibu jari di dada balita tersebut dengan kompresi yang kurang lebih sama, tapi kedalamannya hanya 4-5 cm sampai tenaga medis datang juga. Jika korban atau pasien yang kita tolong sudah menunjukkan respon, bernapas kembali, atau sampai tenaga kesehatan datang, maka kita wajib melakukan posisi recovery dengan meletakkan tangan kanan korban di samping pasien atau korban, tangan kiri menyilang di dada pasien, kemudian pasien dimiringkan ke sebelah kanan. Kemudian lutut korban atau pasien ditekuk ke sebelah kanan. Kemudian korban atau pasien tersebut diletakkan dalam posisi miring ke kanan secara perlahan-lahan. Jangan lupa untuk mengecek nadi dan pernapasan korban. Baik viewers, saya harapkan sharing tadi dapat memberi petunjuk kepada viewers untuk dapat bisa melakukan bantuan hidup dasar atau basic life support kepada siapa saja korban, terutama kalau itu keluarga Anda sendiri. Jangan ragu-ragu untuk mempelajari atau mengikuti pelatihan pada seorang atau lembaga yang profesional, juga bisa juga mengikuti YouTube yang dapat dipercaya. Oh ya viewers, jangan lupa untuk subscribe YouTube ini dan like. Bye-bye.